dari pantau. Ini kumbung jamur nih. Oh, ini kumbung jamur. Kita lihat kumbung jamur lagi. Sama kolam lele lagi diambil kunci. Kalian greenhouse Melani? Melani atau ini? Apa mau hujan memukulkan ya? Karena ini lagi musim kemarau jadi Kacang. tidak musim kemarau itu nanam-nanam di bawah besi. Jangan dipegang. Nyamuk tidak ini. Iya. Mana buahnya itu? Kopi ikan teri. Ada lele juga. Apa aja? Nanti aku kasih. Jadi ini budidaya jamur tiram. Pendapatnya itu mengembangkan putih sama yang coklat. Ya. Ini hanya porsi untuk praktek mahasiswa aja. Untuk harganya juga berbeda. Kalau yang coklat dipasarkan 18.000 per kilo, yang putih 12.000. Oh, lebih mahal ya coklatnya? Iya. Untuk 2.500 backlog biasanya untuk yang coklat ini menghasilkan per harinya itu 40 kilo. Wow. Nah, ini bisa lihat-lihat di sini yang putih, di sini yang Ini coklat. coklat. Iya, bisa lihat. Oke. Jadi misalnya satu backlog itu berapa biaya yang dibutuhkan ya kira-kira? 2.800 ini satu ini ya. Iya. Ini juga bisa dijual misalnya kan dibeli. Cuna. Iya, mahasiswa juga biasanya praktek di sini buat backlog. Ini media tanamnya dari serbuk kayu yang sensor itu. Tapi dia nggak sembarangan, misalnya kayu yang tidak mengandung getah. Oh, kayu yang gitu. Kemudian dicampur sekam, kemudian ditambah vitamin B, kemudian dikasih gula, dicampur-campur, dikukus, lalu dikasih benih jemur bareng ini. Iya. Jadi selama berapa minggu ini bisa dipanen, berapa bulan dipanen? Biasanya 1 bulan. 1 bulan panen benih, ya. Dikasih benih, bisa diamkan 1 bulan, nanti dia tumbuh seperti ini, tumbuh seperti putih. Oh, jadi bisa panen. Nah, biasanya kalau dia masih baru biasanya warnanya seperti ini. Nah, kalau yang ini gagal nih, ini tumbuh jamur-jamur. Ini nggak bagus ya. Oke, berarti selama sudah dibuat kayak gini, jangka panjangnya atau expire-nya berapa bulan itu? Usia produktifnya itu 3-4 bulan. 3-4 bulan. Berapa kali misalnya panen dalam jangka 4 bulan? Jadi untuk jamur tiram ini kan pertumbuhannya cepat ya. Nah, dalam 1 bulan itu biasanya ya 30 hari karena kan siap panennya setiap hari. Oke, panennya setiap hari. Iya, biasanya untuk 2.500 backlog itu hasilnya itu sekitar 40 kilo. Panen satu hari 40 kilo. Iya, itu untuk 2.500 backlog. Berarti jumlahnya semua ya. Bisa lihat kalau bisa. Jadi tadi kan ada perbedaan pasaran harganya ya coklatnya. Jadi kalau misalnya melihat bahwa kenapa bisa, apa sih yang membedakan atau zat apa yang membuat yang coklat ini bisa naik harganya? Iya, kalau yang coklat ini kan teksturnya lebih keras dan kenyal. Oh gitu. Kemudian yang coklat juga kan masih sedikit yang membudidaya sehingga harganya cukup tinggi. Oh, masih sedikit. Berarti memiliki ada beda skill untuk membudidayakannya ya? Oh, sama aja gitu. Sebenarnya sama aja ya, cuma kan beberapa ciri karakteristiknya agak berbeda. Kalau yang putih kan dia teksturnya lebih lembut dan mudah rusak. Seperti itu. Nah, biasanya yang putih diolah menjadi crispy jamur dia seperti itu.
biskuit jamur, kerupuk jamur. Langsung diolah di sini ya Kak? Iya, biasanya dipasarkan di Bandung. Udah lihat-lihat di situ ya. Oke, udah. Sudah. Bedanya. Tulis mana penama dan ngomong bisa. Hah? Tulis mana bisa. Apa bedanya? Crispy asin. Dia ada nasi mana mau dino apa? Kecil. Ini Hektar. Lahan SAPP Pak. Berapa hektar? 3 hektar. Nah, kemudian ini sudah dibuka enak. Nah, ini kan kelihatan di sini ada. Oh iya. sudah. Hey. Ini kenapa? Rumah lele apa sih? Dari ya sama kata BLK kan BLK lupa aku jadi Bimbingan, latihan, lapangan lapangan. iya lapangan Bimbingan lapangan PLK. Artinya apa? Makanya fungsinya nggak seperti kampung ini aquaponik. Kemudian yang dikembangkan untuk praktek mahasiswa ikan lele. ini kosong ya Ikan lele juga memenuhi kebutuhan dapur ya. Itu Ini gede, ada yang gede nih. masukkan di dapur. berarti ini yang gue besar Nah, biasanya untuk perkembangan lele ini dari benar-benar kecil itu sampai ke panen biasanya 1 semester. Nah, ini untuk yang menjadi Induk. apa tuh? bisa dipanen oh Oh induknya ini. Untuk dipijakan berapa itu? Cuma beberapa kali. Bibitannya nggak sampai 50 sih ya, karena kan itu hanya untuk praktek mahasiswa. Pernah beberapa kali coba untuk pemijahan lele, gagal Pak. Ya, jadi awalnya mau menetas tapi nggak keluar, tapi nggak sampai jadi anak. Berhasil ya. Nah, ini yang sudah siap panen. Kalau ini yang masih kecil. Oh ini ya berarti ukuran kayak gini udah siapkan ini ya. Ya, Lihat lele kak. ini udah bisa pernah apa dipanen. pak makan pun Oh, pakai kan hanya lihat lah Jadi kalau misalnya dikawin lele itu cukup 2 ekor aja betina dan jantannya ya atau dibiarkan aja dengan begitu saja? Iya, jantannya bisa 1 ekor, untuk 3 betina juga boleh. Oh boleh. Tapi dia harus dirangsang dengan suntikan. Harus disuntik. Ini yang masih kecil, kemudian nanti agak gede dipindahkan di situ. Ini yang besar, ini yang udah siap dipanen. apa bedanya tuh Iya, jantan dan betina dia biasanya yang jantan tuh ada kayak tombol kecil ya. Oh Ada tombol kecil, cuma di sini agak sulit ngomong. tembok kecil gimana caranya ya Di bagian bawahnya. Nah, itu anu itu. kan kami harus tanya itu Pipinya halus kalau anu betina. jadi pakan mereka ini pakan lele ini tersedia dibeli seperti itu dari luar atau yang disediakan di sini aja dari bahan-bahan alam? Makanya ada 2. Biasanya mahasiswa juga praktek buat pakan sendiri. Oh, buat pakan sendiri. Dengan bahan dasar maggot. Jadi maggot itu ulat bangkai. Oh, yang bangkai yang dikembangkan. sama ini Itu kan proteinnya cukup tinggi ya, bagus untuk lele. kayaknya lupa deh Kemudian dicampur dengan beberapa bahan lain. Tadi lele ini kanibal ya. Hanya berapa hari di anu dipindahin di sortir. Untuk beberapa harinya nggak harus beberapa hari sih Pak.
Jadi dia kalau kanibal itu kan kalau kekurangan pakan dan terlalu padat. Tapi kalau kondisinya seperti ini nggak tahu kanibal. Ya. Ini kalau panennya berapa bulan ya? Atau bayar kilo gitu. Besar itu kalau benar-benar yang kecil ya. 8-9. Iya. Ini yang udah siap dipanen Pak. Jadi sebelum dipanen itu direndam dengan air bersih. Oh gitu. Ya. Supaya aroma dari tanah-tanah itu nggak lengket. Oh gitu. Biasanya kalau saya di rumah itu di pasar langsung direbus mana? Garam. Oh gitu. Itu kalau biar mati kan Kak. Enggak, Mati itu Pak, langsung digoreng. Enggak, habis dibersihin, direndam. Garam. Bapak biasanya 1 kilo berapa di pasar? Pasar 1 kilo 25.000. Kalau di SAPP 20.000 Pak. 20.000. Oh, 20 ya. Aja. Ini kira-kira berapa ekor nih? Lebih dari 1.000 ekor. Ada. Kalau yang di sini nggak sampai 300 1000. Dia enggak nyampe. Jadi kedalamannya berapa? Dangkal Pak. 1 meter. Setengah meter ya. Iya. Aromanya Ada Dia ada dibuat juga kolam sesi terpal seperti ini. bukan Untuk lele-lele yang masih kecil. Kasih tangan gini. Ayo Bang. Ini bikin tangan. Oke, kita pindah lagi ke mana? Ke Magot, kandang ayam. Nah, ini juragannya nih kandang ayam. Oh, ada. Oh, Mbak Surtina. Mbak. Nah, itu tadi pakan leleng itu. Kalau bakal ada aku. Sebelah sini ayam. Ini ayam broiler ini nggak menggunakan bahan kimia, jadi dia menggunakan bahan probiotik. Jadi dia menggunakan bisa kayak apa tuh kunyit, temulawak, kencur, tepung beras dan lain sebagainya untuk sebagai pengganti obatan yang mereka pakai ayam. Oh, berbeda dengan yang itu ya. Iya, jadi ada 12 atau 22 macam yang dipakai untuk obat ayam. Jadi ini ayamnya ayam organik. Jadi kita nggak pakai apa vitacik dan lain sebagainya. Jadi pertumbuhannya berbeda dengan pertumbuhan ayam yang biasa di Ya, kalau ayam yang pakai vitacik dan air itu biasanya dia pertumbuhannya memang lebih cepat gede-gede ya. Iya. Tapi Jadi kalau ini ini bisa besar, tapi pengontrolan cara pemberian pakannya yang harus diatur. Kalau oh ini, gitu. iya. Tapi di perbedaan ayam organik sama ayam yang nggak organik itu bagiannya teksturnya juga beda. Kalau ini dimasak hanya sebentar, dia lunak. Ayamnya enak kalau dimakan, bisa kayak lunak gitu. Tapi kalau yang ayam, kalian pernah kan makan ayam yang sering makan kan agak alot ya. Nah itu. Ini baru umur. Mandi ini ayamnya berapa? Umur ayam. Kalau ini umur berapa ini ayam ini? Mana ya? Saya masih 2 minggu 4 hari. Nah ini yang megang di sini ada BLK Mandiri. Jadi mahasiswa semester 6 itu dikasih tanggung jawab untuk mereka pelihara ayam. Oh, itu berbeda-beda sih semester Beda-beda. ya. Iya. Setiap semester beda-beda. Jadi semuanya pegang bisa di kamu tingkat berapa, di lele tingkat berapa, di sini tingkat berapa. Tapi ada khusus tersendiri mereka mahasiswa megang ayam. Khusus tersendiri. Iya, di lele juga ada. Di jamur juga ada, di pertanian kayak gitu. Jadi mahasiswa dikasih tanggung jawab full mereka kerja. Jadi kalau misalnya mahasiswa sendiri yang secara pribadi itu bagaimana misalnya hasilnya nanti ke sana? Oh hasilnya sih ke kampus. Ke kampus. Itu hanya sebagai mereka belajar aja. Oh, sebagai karena pada dasarnya semua fasilitasnya lumayan ya. Iya. Jadi kira-kira ini usia produksinya ini berapa bulan ini bisa? Ini 28 hari, 30 hari sebenarnya bisa diambil. Kalau 1 bulan ya? 1 bulan ya 30 hari. Yang penting ayam dan bobotnya 1,8 atau 2 kilo lah. Soalnya sekarang di pasaran orang-orang nggak suka ayam yang sudah bobotnya 2 kilo karena itu banyak lemak. Apalagi orang-orang tua
patokannya yang 1 kiloan. Kiloan ya. Ini udah berapa hari ini umurnya? 2 minggu 4 hari. 2 minggu 4 hari. Berarti 2 minggu lagi bisa jadi itu ya. Panen. Iya. Berarti 1 ekor itu bisa masuk ke 2 kilo ya? Biasanya kalau misalnya di produksi di sini udah berapa kilo paling tinggi? Kalau udah 1,8. 1,9. Iya. Kalau di panen 1,3, 1,5. Kalau berat Kalau berat versinya Kak. Jadi kalau misalnya mau tahu resepnya buat video tidak? boleh nanti. Kalau Jadi ini harga pasarannya itu kilo berapa kalau misalnya di luar? Ada berbeda harganya dengan di kalau luar di sana ya? sini ada yang jual ayam di apa namanya yang ayam ini bisa ada yang 1 kilo 7 kilo tapi kalau di sini kalau kita belajar ya jadi kita sesuaikan dengan pengeluaran kita beli pakan sekali sebagainya baru kita lihat harga pasar. Kalau memang harga pasar 30.000 1 kilo kita jual 30.000. Oh, sesuai dengan harga pasar. Iya karena iya di sini karena kita kan belajar untuk melatih Sesuaiannya Nanti masuk setelah berarti sama usianya tadi itu. sama ini sama semua deh akan 50 sampai jam 20 terus setelah makan tapi sebagian ada yang mati karena cuacanya banyak mangsa. iya Oh, cuacanya terpengaruh juga ya. ayam Jadi contohnya ayam seperti ini di cuaca dingin paling panas. pagi itu jam nggak terlalu 6 dingin kasih nggak makan, terlalu panas ini kan panasnya jam ekstrim 10 lagi kasih itu makan, buat ayam bisa Yang sukses satu karena lagi dia kayak kasih ayam disebutnya ayam Sore bulu lagi dia kasih nggak bisa nggak ada penyakit Malam yang kasih cepat. Oh, begitu. Banyak kali kok kasih makannya Jadi satu ini 50 ekor berapa kilo pakannya itu jadi kalau kasih makan itu entar. sampai usia produksinya? Kalau Oh, berbeda-beda ya makanannya? kalau dari kemarin itu yang beli 150 ekor dia menghabiskan yang umur 2 minggu berapa kilo. Terus kalau yang BS 12 itu membutuhkan 5 karung. Jadi harus ditimbang berat dengan ayam dulu baru ketemu pakan ayam untuk sekali makan. Oh, berarti pas itu ditimbang dulu ayamnya berapa? Kilonya berapa? Baru dipisahin lagi meskipun sama beda usianya ya sama usianya. Iya sih, tapi kalau kita di sampel ayam ambil 5 ekor ayam, kita timbang baru kita hitung berat ayam baru kita kasih makan ayam seharinya itu buat belajar kan. Biasanya kalau kita udah langsung kan kita langsung konsultasi. Betul betul. Nah, tapi karena kita belajar jadi kita timbang. Akhir nih berat ya ini lah ya. Iya, kayak gitu. Berarti sama ini nih ya. Sama kok. ada yang disortir Pak di 1 kilo. Udah 1 kilo? Iya, Oh, ada yang dari 1 kilo juga. ada. Sama loh, Baru sama kemarin besarnya kan. disortir. Tapi ya Satu nggak ada, cuma kambing. Ada yang berteman diri sama karyawan. Yang karyawan untuk kerja di sini. Ada juga mahasiswa berteman diri kayak kami. terus di mana mereka ya? Yang lainnya. Kok cuma kalian? Kan kami kan ya kalau enggak diberikan kasih sayang enggak ketemu. Iya. Iya, dia Tapi harus dirawat memang. iya. Kalau yang lain kan pertanian gitu. Iya sih. Terima kasih kalau teman-teman lagi. Berarti ini Ini mati. Nah, seperti kalau mati begini, kenapa tadi ayam saya mati? Kurang kasih sayang. Jadi kalau misalnya 5% mati, kalau mati lagi lewat 5% kurang. Jadi begini cirinya. Dari giginya mau. Kita ke greenhouse lagi ya. Aduh, kangkungku. Apa nih? Gak apa-apa lewat. Kangkungnya ada. Sebelum kita ke greenhouse, ini Enggak apa-apa. pembuatan pupuk bukan Ini padat.
Dua. Ya, Enggak ya. pembuatan pupuk lokasi padat Satu kaki 500. dari kotoran kambing, Kakinya. kambing Di ternak. mana bro? Saya dari Sumatera Barat, Pak. Mentawai. Mentawai. Iya. Sini Mentawai ada ya? Nggak ada Pak, ini nih As. Oh ya Mentawai tingkat berapa? Satu. Ya, ya. Tingkat 2 juga ada. Berlin. Berlina sama itu. Saya mentawai Pak. Mana ada? Ayo ke sana. Tingkat berapa? Saya tingkat 3. Oh iya. Yang penting jangan lupa pelayanan ya. Iya, pasti. Dua ini tuh ya. Yang lihat greenhouse. Cara hidroponik ya. Hidroponik itu airnya jernih, tapi hasilnya agak subur ya. Kalau yang ini dia apa karena mengalami serangan hama juga ini contohnya. Oh, Cuman, serangan hama juga. iya, sebagian hampir semua ini apa mati seperti itu dan sempat beberapa waktu itu mati lampu seperti itu. Jadi tanamannya hampir semuanya mati. Ini pun ini yang masih tertolong gitu ya. Nakal ya amanya ya. Iya, ini Pak udah hampir sebagian Pak. Ini yang baru saya ini tadi. Dikotbahi supaya betul-betul itu enggak. Iya. Nutrisinya apa? Nutrisinya? Nutrisinya pakai AB mix. Ah? AB mix. A sendiri. Kalau yang A itu AB mix A dan AB mix B. enggak. Betul. Jadi yang A itu warnanya merah biasanya, terus yang B itu warnanya biru. Dan ini karena ya beginilah keadaannya karena belum tanam lagi seperti itu karena udah masa panen seperti itu, Pak. Iya, iya. Dan ini banyak banget udah sebetulnya bagus banget biasanya tapi itu terserang hama dan hampir sebagian mati. Masih belum misalnya obat pencegah hama itu masih belum ada ya? Biasanya kita pakai pestisida ini Kak, nabati, tapi karena kebetulan sudah habis dan belum buat lagi. Dan untuk ini kan periode yang ketiga, periode yang kedua itu pertama dan kedua itu udah bagus seperti itu, jangan udah hijau banget terus gede-gede lah seperti itu. Yang ini nggak tahu lah kenapa mungkin kurang kasih sayang dia. Yang kemarin sudah panen yang gede-gede. Iya Kak, yang ini udah kesekian kalinya lah, udah banyak terserang hama hampir sebagian. Ini satu angkatan dengan yang saya beli waktu itu, bukan? Beda. Lebih bagus yang pertama. Iya, yang pertama sama kedua Kak lebih bagus, lebih besar. Ini karena beberapa kendala lah waktu itu sempat mati lampu gitu kan Pak. Jadi berpengaruh airnya nggak bisa naik. Oh airnya, kalau Ah. itu kendalanya kalau mati lampunya ya. Iya, habis itu karena Jadi airnya bersih ini ya. ini karena kekurangan nutrisi Pak. Jadi nutrisinya Airnya disedot isinya. iya bersih. Jernih, Pak. Dia muter-muter. Ini mau minum katanya. Oh, nggak bisa di. Nggak apa-apa biar subur. yang nurut tadi Oh. Oh langsung jadi. Nah, iya. Biasanya dia agak lebih merah dikit airnya kalau udah ditambah nutrisi. Boleh diangkat. Boleh. Tapi yang ini itulah Boleh diangkat. sebagian kesana tuh udah kena hama semua. Jadi dampak Kalau dari lerengan kena ini kena serangan hama itu karena apa kira-kira? dampaknya maksudnya Maksudnya kenapa dia bisa mudah terserang dengan hama? terserang hama Karena menarik itu. karena hijau-hijau ya. Tapi lebih ini saya lihat yang kami nanam periode ketiga ini karena mungkin daya tahannya nggak terlalu ini karena itu tadi sering mati lampu sehingga berpengaruh ke ininya apa airnya nggak bisa naik. Lah, ini baru periode ketiga sih kita gagal panen. Yang sebelumnya kan udah sukses semua tuh, maksudnya bagus-bagus. Kalau yang kayak gini nih Kak udah termasuk paling kecil dulu Oh yang paling waktu Pak ini masih kecil. Dan sekarang Mungkin diceritain prosesnya, Lindsay. Kenapa Itu loh. bisa hidup di sini? Mungkin disemai dulu Itu atau loh bagaimana? semennya tunjukin dulu. oh iya ya. Medianya itu. Nah, Disemai dulu ya. Oh disemai dulu. Ya. Proses persemaian di sini. Itu berapa lama itu? ini baru 4 hari Pak, karena saya belum nanam banyak kan. Oh baru 4 hari. Ini Iya, dipindahkan umur umur 7 sampai 10 hari Pak. Ini pertamanya kan dari biji dulu kan. Nah ini namanya rockwall. Rockwall. Nah itu bibitnya
biasa satu lubang kayak gini biasanya satu, tapi kadang saya kasih Dua. dua. Nah ini tuh sawi hijau, ini pakcoy. Oh, sorry. Iya. Dan untuk persemaiannya ini sama umur 4 hari, nanti umur 7 hari atau 10 hari nanti saya pindah ke media tanam. Tapi saya bakal bersihkan dulu media tanamnya karena udah terkontaminasi kayaknya. Terus Dan dipanen umur panennya Pak umur maksimalnya umur 30 sampai 35 hari itu udah ini banget, tapi umur dari umur 24 sampai 28 itu udah bagus banget untuk dipanen. Nah, biasanya. 1 bulan atau 1 bulan kurang ya. Iya. Bisa dipanen ya. Ini kalau untuk apa? Untuk pertama semai pakai air biasa gitu kan. 1 hari masih pakai air biasa sampai 2 hari sampai 3 harinya udah bisa dikasih nutrisi. Saya kemarin kasih nutrisi AB Mix untuk sekitar saya kasih 300 ppm untuk karena masih kecil kan. Dan habis itu nanti ketika udah udah bisa pindah tanam, dia umur umur 7 sampai 10 hari seperti itu. Habis itu ketika periode untuk seminggu tanam untuk dipindahkan ke paralon pertama kan Kak. Nah, habis itu dia pakai nutrisi namanya AB Mix. Iya. Itu khusus untuk untuk Yang ini tanaman. AB Mix apa? Sama A dan B dicampur. Oh, campur. Itu dicampur dengan 300 ppm. Lalu kemudian ketika untuk pertama pindah kan, pertama pindah itu dia nutrisinya saya dan teman saya menggunakan nutrisi itu dari 800 sampai 1000 ppm untuk minggu pertama dipindah. Kalau udah minggu kedua sampai masa panen itu 1000 sampai 1500 ppm. ppm itu apa, mungkin bisa dijelaskan singkat? Ada belum nanti? Ukuran. Ukuran, tapi saya nggak bawa contohnya. Itu untuk mengatur keasamannya ada alatnya. Mengatur keasaman airnya. Sekarang sih nggak ada Kak. Yang ada itu cuman untuk ngukur nutrisinya gitu. Nutrisinya aja yang Bawa alatnya. Jadi kalau misalnya yang lebih menguntungkan secara hidroponik atau yang itu yang ditanam gitu? Sejauh ini yang telah kami coba kan pernah pakai media tanam yang Media tanam begini. seperti begini? Lebih menguntungkan ini sih Kak, karena kan Begini. iya pakai sistem hidroponik karena kan lebih nggak menguras tenaga banget karena kan kita nggak perlu nyiram tiap hari, paling kita setiap harinya ngecek nutrisinya apakah nanti kalau misalnya udah kurang kita tinggal tambahkan air dan tambah nutrisi lagi. Kalau paling ya itu kendalanya kalau mati lampu kita mesti nyiram. Nah, iya. Itu pun kalau kita ada di tempat kan. Kalau pergi ya seperti yang saya alami waktu itu kan. Jadi ketika kuliah itu mati lampu. Jadi semuanya itu Berarti tiap hari ini dikontrol ya? iya setiap hari harus dicek kontrol. Dan untuk efektifnya itu lebih ini sih Kak, lebih ke tapi kalau pernah dicoba nggak di bawah ini? Pernah Kak. Bagusan malah. Lebih bagusan ini. Oh, kelihatan. Iya. Dan untuk lebih enggak terlalu gimana sih bilangnya, kalau dibandingkan di ini enggak terlalu ribet. Oh ini Iya, mudah lah. tenaga. Dan enggak mengotori tangan juga sih. Panennya juga enggak perlu nyangkul. Iya. Enggak perlu buat bedengan kayak gini. Jadi mahal modal awal ya Iya Pak. di peralon. Modal awalnya. Lumayan juga perawannya ini deh. Iya. Kayaknya Dan- satu perawan tuh yang 80 ya? Apa itu? Kurang tahu sih Oh, karena sekolah yang menyediakan. iya. Oh Jadi berarti sebelum saya ada teman saya juga yang sebelum saya ada kakak tingkat yang buat seperti itu. Jadi untuk modal awalnya memang betul luar biasa sih biasanya. Cuman untuk jumlahnya saya kurang tahu. berarti kalau misalnya berarti ini tergantung produktif mahasiswanya ya, Iya. mana yang itu ya. Berarti misalnya ada mahasiswa mengusulkan yang lain untuk tetap perlu memfasilitasi tempat untuk misalnya tanaman-tanaman Ya, lihat kebutuhannya juga sih kalau memang disesuaikan lagi ya. iya kayak ini kan untuk beberapa media tanam yang ada ini ternyata terbatas. Ketika beberapa bulan yang lalu kami menghasilkan bagus lah meskipun sedikit seperti itu paralonnya media tanamnya. Ternyata dari 2 periode kami nanamnya itu
hasilnya luar biasa seperti itu. Jadi kedepannya ketika dosen saya khususnya kan yang bagian pertanian, dia melihat oh ternyata ini bagus dan menghasilkan bagus, jadi kayaknya Bisa ditingkatkan lagi. iya kayaknya semester depan mesti ditambah nih paralonnya. Oh gitu. Jadi kayak sebenarnya kami nggak mengusulkan seperti itu, belum mengusulkan, tapi mereka yang kayak oh kayaknya ini harus ditambah gitu kan, melihat keberhasilan. Ini kayaknya turun ini ya. Iya. Mau lanjut tadi Pak? Boleh, siap, siap. Makasih ya Kak. Ya, kasih ya. Makasih ya kak. Oh, kali Baru itu kan Michi ganti surprise. Oh, Dalam hatiku, kayak mana nih greenhouse lagi berantakan. Asli lo belum sempat, karena kan waktu ke Malang, waktu kita eksibisi nggak keurus. semangat. Biasanya tuh bagus banget hijau-hijau. Enggak. Ada kuliah nih? Udah selesai. Oh, bisa. Jam 12:30 tadi. Selesai. Bapak, Makasih ya. Ya makasih Pak. Itu tingkat berapa? Tingkat 3 semester 5. Malu saya Pak lagi berantakan banget. Karena udah masa panen kan Pak, jadi belum ada tanaman yang Dari mana sih? apa Pak? Dari mana? ayo bang, duluan bang. Ya. Kalau nyapu bersih, ya, kalau nyapunya bersih itu pacarnya cantik. Banyak yang suka kan Pak? Ya. Ini dari yang suka loh Pak. Sudah ada ya? Iya lah saya. Dari hari pertama sih mereka, nah ini adalah indukan maggot. Nah ini dibuat kayak gini, tapi mereka juga harus tetap disemprot-semprot air karena mereka membutuhkan minum. Tapi itu bukan jangkrik ya? Bukan Pak, maggot, Oke, lalat apa namanya? Maggot. Ini indukan maggot, lalat maggot. Ini dulunya diambil di mana ini? Ditangkap melalui apa? Dulu itu beli bibitnya dulu maggot, baru kita kembangin. Oh, dibeli bibit. Baru kita kembangin, baru yang udah agak hitam kayak gini. Ini yang Cara mana? panen ini. Oh, berarti telurnya diambil dari depan. Jadi kayak ini tuh nanti dia bisa jadi lalat. Iya, iya. Pakai ini. Oh, Jadi lalat yang kayak di depan. oh yang di depan. Iya, ini. Tapi ini dikasih untuk makan ikan tadi ya? Bisa ini bisa dikasih makan ke ikan langsung, bisa dikeringkan. Dulu pernah dipraktekkan buat kasih ikan lele, jadi kita nggak beli pakan, jadi itu lelenya besar-besar. Ya, ini kalau dijual 1 kilo 80.000. Maggotnya? Maggot. Ini 80 maggot ya. ini dikhususkan untuk apa sih sebenarnya maggot Ini ini? dikhususkan untuk pakan. Oh, pakan apa? Bebas. Bisa bebek, ayam, ikan Oh. lele. Bisa juga ini dibuat ini bisa buat pupuk. Tapi maggotnya kok kayak Tapi ada di apa tadi? Jadi ya? ini Apa ini kali? telurnya diambil dari depan dikasih ke sini lagi. Iya, dipindahin. Oh, dipindahin. Kebit-kebit. Ya. Ini yang dikembangin, ini telur saya jadi masuk di sini. Jadi telurnya dipindahin di dedak. Oh, dikasih di dedak. Ini cuacanya kalau dia di tempat dingin apa namanya nggak bisa hidup. Jadi dia harus di udaranya nggak terlalu panas banget, jadi kayak sedang-sedang gitu temperatur. Oh, gitu. Ntar maggotnya tuh kayak nggak ada ya. Tidak buka. Udah melihat satu contoh. Iya, karena cuacanya ekstrim, jadi ini mempengaruhi maggot. Kalau dulu itu pas nggak panas banget, dia Banyak ya? Iya. Ini adanya, iya cuman yang Ini udah jadi ya ini ya. Maksudnya udah anakannya ya. ini indukan, Indukan. udah mau jadi indukan kan?
Berarti nanti kalau misalnya udah jadi seperti di depan, gimana diambil dari sini? Iya. Ke depan? Dipilih satu-satu. Nanti dia keluar Pak, bisa misah sendiri. Terus cara ngambilnya gimana? Ngambilnya nanti kita kumpulin pakai ini. Taruh di depan biasanya. Tapi ini magbotnya lagi pada Ya, cara mancingnya gimana supaya dia ngumpul nggak harus Biasanya- sampai dengan kotoran? Biasanya kalau yang tahun kemarin magbotnya banyak. Jadi kita langsung ngambil aja bisa. Karena ini magbotnya nggak ada. Jadi ini lagi dikembangin lagi karena cuacanya ekstrim panas. Jadi magbotnya itu kayaknya pada mati. Adanya yang kayak gini baru dikembangin. Oh gitu dia. Iya. Tapi kalau dilihat maggot, coba nanti kalau searching maggot bentuknya kayak belatung. Iya. Iya. Tadi di situ ada ya. Di sana ya. Iya. Oh berarti dikembangin di sana juga. Gitu. Kadang biasanya buat campuran pakan lele juga. Maggot namanya. Iya. Maggot. Biasa di sangrai juga sih. Oh ini yang udah mati nih ya? Nah itu indukannya. Oh yang udah berjadi. Iya itu mau jadi lalat. Yang saya sama seperti ini. Bisa dipepes juga ini. Kalau di luar negeri ada yang dimakan. Makan kan? Coba aja dimakan. Dikeringkan. Sekilo udah 80 ribu. 80.000. Apalagi pupuknya juga makan. Cara panennya ini Enggak. Jadi cara panennya itu yang ada kayu-kayu itu buat telur. Oh Dia di nanti situ. bertelur. Jadi mereka nanti bertelurnya di situ. Di dalam itu. Dari media itu nanti kita ambil, buka karetnya, kita kerik pakai pisau. Nanti kalau misalnya dibuka ini gimana? Buka aja kita masuk aja ke dalam. Enggak keluar itu nih maggotnya. Enggak, ini lalatnya enggak keluar. Kita masuk, terus kita masukin sodorin ke keluarkan yang ini. Lalatnya udah langsung bersahabatnya. Iya. Jadi media tanamnya tadi di situ yang buat media tanam buat tempat telur. Ya ini maggotnya lagi mulai dikembangin lagi karena cuaca ekstrim sampai 37 kan derajatnya panasnya. Jadi telurnya di mana? Di sini ya? Iya Pak, Kayu-kayunya. di kayu-kayu itu. Oh dia sebelum situ ya. Ya di kayu itu telurnya. Jadi Lompat dia. nanti telurnya itu kecil-kecil. Nggak kelihatan. Tinggal kita makanya kita kerik kayak kayu gini kan. Ya kita kerik ini masukin di dedaknya itu. Diamin